Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah teknik konseling yang mana disebut dengan desensitisasi sistem yang akan diperankan oleh beberapa tokoh, dan di sini kami beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman sebagai konselor. Nama saya Ira Octavia, saya sebagai konseling. Nama saya Maria Desenmudir, saya sebagai penulis teks. Nama saya Olivia Setiamaretula sebagai kameramen. Nama saya Uswatun Hasanah, saya sebagai editor. Nama saya Estu Prayoga sebagai editor. Cara saya adalah saya akan memperagakan dari pendekatan desensitisasi. Nah, sekarang sub langkah apa saja nih yang akan kamu lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu yang pertama, saya akan mempelajari pendekatan desensitisasi dengan baik. Terus yang kedua itu saya tidak putus asa dalam berlatih. Nah, baik sekali itu. Nah, sekarang kamu menetapkan waktu yang tepat. Jadi, kapan kamu mau menyelesaikan program tersebut? Mungkin insya Allah minggu depan, Pak. Baik, kamu kan bertekad tuh untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Nah, selanjutnya, kapan nih kamu akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini, Bu, Pak, dan saya tidak ingin menunda lagi. Nah, bagus sekali itu. Nah, kamu kan ini sudah tidak sabar nih menunggu. Nah, lalu apa nih yang kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Nah, pada hari kedua saya akan melatih bersikap rileks, dan hari ketiga saya akan memperbanyak latihan. Kemudian hari yang keempat saya akan mencoba mempraktekkan. Nah, karena kamu sudah tidak sabar nih untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Nah, Ira, kita telah berbicara mengenai mengapa kamu menjadi cemas sebelum dan selama pelajaran kimia. Nah, kadang-kadang kamu mencoba membolos, tapi kamu sadar bahwa kamu tidak selalu merasa cemas seperti itu mengenai kimia. Nah, kamu telah belajar merasa seperti itu. Ada prosedur yang dinamakan desensitisasi yang dapat membantu kamu mengatasi rasa tegangmu dengan relaksasi. Nah, dengan prosedur ini, hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran kimia yang kamu takutkan akan tidak menjadi situasi yang menegangkan lagi. Nah, prosedur ini telah digunakan dengan sukses untuk menolong orang lain mengurangi ketakutan mereka terhadap situasi tertentu. Dalam desensitisasi, kamu akan belajar dengan rileks, gitu. Saya akan meminta kamu mengimajinasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran kimia. Nah, mulai dengan yang tidak terlalu menimbulkan stres dan secara gradual atau melakukan hal-hal yang lebih menimbulkan stres. Nah, begitu kita lakukan, relaksasi akan mengurangi kecemasan. Situasi-situasi stres ini akhirnya tidak lagi menimbulkan stres pada kamu. Nah, apakah ada yang kamu tanyakan sebelum kita lanjutkan? Enggak, Pak, semuanya udah jelas. Kan kita telah mendiskusikan nih beberapa situasi tentang pelajaran kimia yang membuatmu merasa cemas. Nah, apa sajakah kecemasan itu? Nah, mungkin kita lebih tahu itu. Nah, apa aja itu kecemasan itu? Sebelum pelajaran mulai itu saya memikirkan hal-hal yang mengganggu. Nah, kadang-kadang kalau malam hari itu saya ngerasa cemas, bukan saja karena ngerjain PR kimia, Bu, tapi karena saya juga belajar untuk menyiapkan tes besoknya. Nah, oke. Dapatkah kamu mendaftar beberapa hal yang terjadi selama mata pelajaran kimiamu yang menyebabkan mungkin kamu merasa cemas atau kayak gimana gitu? Antara lain kalau misalkan saya ujian, kadang-kadang kalau saya ngerjain soal itu nggak tahu jawabannya. Nah, lebih-lebih lagi kalau guru kimia minta saya itu untuk ngerjain soal di papan tulis, Pak. Wah, bagus itu. Nah, saya ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu merasa gugup dalam menjawab pertanyaan secara sukarela. Nah, benarkah itu? Oh iya, Pak, benar sekali itu. Nah, benarkah keadaanmu yang menggelisahkan ini tidak terjadi pada mata pelajaran lain? Maksudnya, kan kamu gelisah tuh. Nah, itu tuh terjadi pada mata pelajaran lain apa enggak?
Iya Pak, benar, mata pelajaran kimia aja yang jelek tahun ini. Nah, saya kira sebagian dari hal ini tuh disebabkan dekatnya penamatan dan juga karena guru saya yang membuat saya ini merasa was-was gitu. Saya tuh merasa was-was, saya merasa takut saat pertama kali pelajaran. Kemudian sebelumnya juga saya merasa cemas kalau membuat perhitungan dengan yang berkaitan sama angka-angka. Jadi beberapa ketakutan berpusat pada gurumu juga ya. Nah, dan kemudian mungkin ada tuh kekhawatiran tentang apakah kamu dapat berprestasi baik. Betul Pak, walaupun saya tahu saya tidak akan berprestasi yang sejelek itu. Nah, bagus itu. Jadi kamu sadar bahwa walaupun tidak seperti kimia dan rasa khawatirmu itu tentang itu, kamu tidak akan memperoleh prestasi yang jelek kan? Nggak lebih jelek Pak dari C. Nah, bisa nggak kamu membuat suatu daftar dari apa aja yang berhubungan dengan pelajaran kimia, yaitu apa aja yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu nervous kayak gitu. Nah, juga tulis apa aja yang dapat terjadi dan akan membuat perasaanmu itu merasa cemas. Nah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa itu ada situasi yang membuatmu merasa cemas, maka bisa ditandai dengan huruf L. Nah, jika biasa saja, bisa ditandai dengan huruf A. Nah, dan jika itu membuatmu sangat cemas, beri tanda V. Nah, Bapak beri waktu 10 menit untuk menulis, ya. Oh iya Pak, baik. Saya kerjakan dulu ya Pak. Kira, nah coba Bapak lihat dulu ya hierarki yang kamu buat. Nah, oke, ini bagus sekali. Kita akan membicarakannya. Dalam kasusmu ini, hierarki itu akan dipusatkan pada tema atau masalah kecemasan kimiamu. Nah, daftar ini membuat situasi tentang kimia yang menghasilkan kecemasan padamu. Nah, kita akan melihat kembali daftar yang kamu buat itu dan kemudian membuat ranking yang dimulai dengan kurang menimbulkan stres, terus menimbulkan stres, dan seterusnya sampai yang stres yang paling tinggi. Sudah jelas ya? Iya Pak, jelas sekali. Saya kan telah merankingnya seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, betul nih, kamu telah melakukannya dengan baik. Nah, sekarang apa yang kita lakukan adalah menambah situasi lainnya yang menimbulkan stres yang tidak ada dalam daftar itu, dan meyakinkan bahwa setiap butir dalam daftar itu, dan meyakinkan bahwa setiap butir dalam daftar itu telah dirumuskan secara spesifik, sehingga deskripsi butir-butirnya mendekati situasi yang sebenarnya. Yuk, mari kita lihat daftarmu itu. Nah, baiklah, kamu telah bekerja keras membuat daftar itu. Mari kita lihat satu persatu apakah rumusanmu sudah cukup rinci dan spesifik. Nah, coba kita lihat. Nah, ketika kamu mengikuti pelajaran bahasa Inggris, apa yang kamu pikirkan sehingga membuatmu nervous? Nah, begitulah seterusnya dengan butir-butir lainnya. Nah, tulis tambahannya itu. Sebenarnya masih ada lagi sih Pak yang yang menyebabkan saya ini stres. Nah, contohnya tuh kayak kalau guru nyatakan bahwa kimia saya ini nilainya akan jatuh, terus saya tuh jadi kepikiran, jadi stres gitu. Nah, kamu kan sudah mengerti sekarang. Lalu, apa kamu dapat memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kimia yang akan menyenangkan atau membuat kamu rileks gitu? Misalnya nih, meluncur di papan luncur atau terbang di pantai. Terbang di pantai pakai layang-layang itu yang kayak di TV-TV itu. Gimana Pak kalau misalkan saya bayanginnya tuh lagi duduk sambil makan bakso? Nah, bagus itu. Sekarang lanjutannya, saya minta kamu untuk rileks ya, dengan mengimajinasikan adegan yang menyenangkan. Lalu kamu dapat membayangkan seperti itu, kayak gitu. Baik Pak. Nah, saya ingin kamu sekarang menulis butir-butir yang telah didaftar tadi. Nah, pada kartu-kartu ini dan memberi ranking setiap butir. Nah, kita akan menaruh butir yang menyenangkan tadi pada bagian bawah dari kartu yang membuat hierarki itu.
Nah, setelah itu urutkan kartu dari yang kurang menimbulkan stres hingga seterusnya ya, hingga yang kurang menimbulkan stres hingga yang menimbulkan stres kayak gitu. Nah, bagaimana? Udah jelas? Maksud Bapak kartunya itu disusun dari hal-hal yang kurang mengganggu saya ke hal-hal yang membuat saya paling menimbulkan kecemasan gitu ya Pak? Nah, benar sekali. Nah, gunakan waktu 10 menit untuk menyusun kartu ini. Yuk. Ira udah selesai nih. Nah, mungkin kamu ingat tentang desensitisasi yang saya jelaskan tadi kan? Nah, saya mengatakan penggantian kecemasan dengan sesuai yang lain, yaitu relaksasi. Nah, apa yang ingin saya lakukan sekarang ini adalah menunjukkan kamu metode relaksasi yang dapat kamu pelajari. Bagaimana? Baiklah, apa seperti yoga? Nah, bukan. Ini berbeda dengan yoga. Ini adalah keterampilan yang dapat kamu pelajari dengan latihan dan pengaruhnya sama dengan yoga. Nah, ini adalah proses tentang relaksasi badan. Nah, dalam teknik ini kamu mempelajari bagaimana menegakkan dan merelaksasikan kelompok otot yang berada dalam tubuhmu. Akhirnya kamu akan belajar untuk mengenali kapan suatu bagian dari kamu mulai menjadi tenang, dan kamu dapat memberi signal pada dirimu sendiri untuk relaks. Maksudnya ya gitu. Jadi kamu bisa memberi sinyal pada dirimu sendiri untuk relaks. Lalu bagaimana caranya Bapak menggunakan dalam desensitisasi? Nah, setelah kamu mempelajari ini, saya akan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan butir-butir pada hierarki itu. Nah, tapi hanya jika kamu rileks, seperti setelah kita menyelesaikan session relaksasi. Apa yang terjadi adalah bahwa kamu mengimajinasikan sesuatu yang menimbulkan stres. Hanya kamu dalam kesadaran rileks. Setelah kamu melakukan ini, situasi yang penuh stres menjadi berkurang dan menimbulkan kecemasan pada kamu kayak gitu. Artinya hal itu bisa saya terima. Relaksasi itu bisa membantu situasi yang kurang tegang. Nah ya, teknik ini memainkan peranan yang besar. Karena itu, waktu yang akan kita gunakan untuk mempelajari relaksasi sangat penting. Sekarang, satu hal lagi. Nah, Ira, sebelum dan sesudah setiap sesi relaksasi, saya minta kami untuk mengatakan kepada saya, saya minta kamu untuk mengatakan kepada saya bagaimana rileks perasaan pada saat itu. Nah, kamu dapat melakukan ini dengan menggunakan angka 0 sampai 100. Artinya sama sekali rileks, dan 0 berarti cemas. Tapi belum bisa rileks sama sekali. Sebaliknya juga tidak terlalu tegang, mungkin sekitar 30. Nah, oke. Apa kamu mulai dengan sesi latihan relaksasi sekarang? Pak, saya mau kita mulai relaksasinya sekarang. Nah, Ira, saya kan minta kamu mengimajinasikan butir-butir yang telah kita daftar dalam hierarki tadi. Nah, setelah itu hasilnya akan saya lihat. Bisakah kamu duduk bersandar? Nah, maksudnya bisakah kamu duduk bersandar dan tutup matamu kemudian rileks. Nah, oke, udah duduk rileks ya. Sekarang bayangkan kamu bersama teman-temanmu yang sedang menikmati bakso. Oke ya, udah mulai bayangkan. Nah, kemudian perhatikan dirimu sendiri dalam imajinasimu itu yang sedang mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang dapatkah kamu mendiskusikan tentang apa yang kamu imajinasikan itu? Coba Ira, bisa diskusiin nggak? Ya, kita sedang istirahat, kemudian matahari itu bersinar terang, angin sepoi-sepoi, kemudian pokoknya anginnya itu berhembus menyelimuti ruangan makan kantin. Nah, kami ini makan bakso ini sambil berbicara, sambil tertawa. Nikmat sekali. Nah, kamu kan tadi udah mengimajinasikan ya. Kamu dapat mengimajinasikan sensasi tentang makan bakso di kantin. Nah,
berapa orang yang makan bakso itu? Saya bertiga dengan teman saya. Nah, di samping kita bertiga itu masih banyak orang, sekitar 15 orang. Nah, bagus sekali. Yuk, mari kita coba yang lainnya. Saya akan mendeskripsikan suatu adegan dan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan selama beberapa waktu. Coba dapatkan bayangan yang jelas secepatnya. Begitu saya selesai mendeskripsikan adegan itu, lalu jika saya mengatakan berhenti berimajinasi, coba kamu hapus imajinasi itu dari pikiranmu. Nah, oke, ini adegannya ya. Dulu. Nah, ini adalah suatu senja. Matahari sedang di atas bukit menyinari sinar kemerahan, menyusup di sela pepohonan, jatuh ke tepi danau yang jernih. Airnya berkilauan terkena sinar kemerahan itu. Nah, oke. Sekecil-kecilnya ya. Oke, Ira berhenti berimajinasi. Nah, dapatkah kamu menceritakan apa yang kamu gambarkan tadi? Maksudnya tadi kan saya udah nih cerita nih. Nah, sekarang bisa nggak kamu gambarin lagi apa yang saya ceritakan tadi? Saya hanya berusaha mengatakan kembali apa yang saya ingat dan dengar dari ibu, dari bapak. Nah, apakah kamu mampu menghapus imajinasi itu jika kamu mendengarkan bapak berkata berhenti? Kayak gitu. Tentu saja Pak, mungkin memerlukan waktu sekitar 2 detik untuk menghapus bayangan itu. Apakah kamu menvisualisasikan beberapa di tepi danau, atau apakah kamu menemukan imajinasimu berkeliaran kemana-mana, atau mungkin mengubah adegan itu? Saya berada di danau itu sepanjang sumber. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu tentang mengimajinasikan suatu adegan itu? Menyenangkan sekali Pak, saya tidak menyangka bahwa saya bisa melakukan. Jangan setan, geng. Nah, bagus tuh. Kamu tampak lebih menguasainya. Nah, jadi kita bisa melanjutkannya. Nah, sekarang Mira. Nah, setelah sesi relaksasi kita hari ini, kita akan memulai bekerja hierarkimu. Mulai mengerjakan hierarkimu. Saya akan menjelaskan bagaimana ini berlangsung. Nah, setelah kamu rileks, saya akan menyuruh kamu mengimajinasikan butir pertama yang paling rendah di hierarkimu itu. Nah, yaitu menyenangkan itu akan membuatmu rileks. Nah, saya akan menunjukkan kepadamu cara untuk membuat saya tahu jika kamu merasa cemas. Nah, ketika kamu sedang mengimajinasikannya, jika kamu lakukan, saya akan minta kamu berhenti dan menghapus imajinasi itu dan kamu berusaha untuk rileks. Kamu akan rileks beberapa saat sebelum saya memberikanmu suatu butir lagi. Sudah jelas belum? Iya Pak, udah jelas sekali. Satu hal lagi, jika kamu sedang mengimajinasikan sesuatu adegan dan kamu merasa cemas, naikkan jarimu, oke? Oke Pak. Oke, sekedar untuk meyakinkan bahwa kita ada pada jalur yang sama. Nah, bisakah kamu menceritakan pada Bapak apa yang kamu yakini akan berlangsung selama bagian dari desensitisasi lain? Baiklah, setelah relaksasi, Bapak ini menyuruh saya mengidentifikasikan atau mengimajinasikan suatu butir yang paling bawah hierarki yang saya buat tadi. Nah, jika saya merasa cemas, saya akan menegakkan jari saya, dan Bapak akan menyuruh saya untuk menghapus adegan itu dan juga relax. Nah, bagus sekali. Nah, andaikan kamu tidak memberi tanda bahwa kamu cemas, saya akan meminta kamu untuk berhenti dan rileks. Ini memberi kamu kesempatan untuk bernapas. Nah, siap untuk dimulai? Iya Pak, saya siap. Oke, pertama kita akan mulai dengan relaksasi. Nah, carilah posisi yang enak di tempat dudukmu dan tutup matamu dan rileks. Oke, sudah tutup mata dan rileks. Tangan keluar dari badanmu. Sekarang biarkan tanganmu mengendor. Nah, udah ya.
Sekarang rilekskan mukamu. Ya, rilekskan mukamu, longgarkan otot-otot. Oke. Gunakan kata relax sebagai tanda untuk melepaskan semua tanda. Oke. Relax. Begitu ya. Sekarang kamu akan merasa lebih rileks dengan memikirkan suatu situasi yang menyenangkan. Imajinasikan kamu sedang makan bakso di kantin waktu istirahat. Oke ya. Imajinasikan kamu bersama 3 orang temanmu bercanda dan tertawa gitu. Oke. Sekarang saya minta kamu untuk mengimajinasikan dudukmu dalam kamar. Di atas kursi mengerjakan PR kimia seperti biasanya. Sekarang kamu akan merasa lebih rileks dengan memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Oke. Imajinasikan kamu sedang makan bakso di kantin waktu istirahat. Oke. Kamu bersama 3 orang temanmu bercanda dan tertawa gitu. Nah, sekarang tadi udah kebayang, saya minta kamu untuk mengimajinasikan dudukmu dalam kamar. Di atas kursi mengerjakan PR kimia seperti biasanya. Oke. Dan PR itu cukup mudah. Oke. Bayangkan terus. Oke, kira berhenti berimajinasi dan hapuskan imajinasi itu dari pikiranmu. Oke. Pusatkan pada perasaan sangat rileks. Oke, rileks. Oke. Sekarang saya minta lagi untuk mengimajinasikan bahwa kamu berada di kamar. Duduk di kursi mengerjakan PR kimia seperti biasa. Dan cukup mudah. Oke. Oke, Rahmi. Sekarang hapus imajinasimu itu. Nah, dari pikiranmu dan rilekskan lagi. Rileks. Oke. Biarkan kendur semua otot-ototmu. Oke. Karena kedua presentasi dari berurutan dari butir 2 ini tidak mendatangkan kecemasan. Nah, sekarang saya akan segera sekarang saya akan mencoba ke butir yang ketiga yang lebih tegang lagi. Tadi kan agak tegang, sekarang lebih tegang lagi. Oke. Sekarang kamu imajinasikan ketika kamu dalam mata pelajaran bahasa Inggris. 10 menit sebelum pelajaran ini selesai, pikiranmu melayang. Nah, oke. Sekarang hapus imajinasi itu dari pikiranmu. Sekarang rileks, biarkan relaksasi mengalir di tubuhmu. Pikirkan lagi makan bakso bersama 3 orang temanmu. Oke. Sekarang imajinasikan lagi bahwa kamu sedang mengikuti pelajaran bahasa Inggris. 10 menit sebelum pelajaran itu usai, kamu memikirkan mata pelajaran itu usai. Oke. Kamu memikirkan guru mata pelajaran kimiamu menyuruhmu maju ke papan tulis. Oke, Ira. Oke. Sekarang hapus imajinasi itu dan pusatkan pada rileks. Oke, imajinasikan lagi dirimu sendiri sedang mengikuti pelajaran kimia. 10 menit sebelum pelajaran usai, kamu memikirkan pelajaran kimia dan terlintas pada pikiranmu bahwa guru kimiamu guru matematikamu menyuruh maju ke papan tulis. Oke, Ira, berhenti mengimajinasikan itu. Sekarang pikirkan tentang makan bakso bersama 3 orang temanmu di kantin. Relax saja, oke? Oke, relax. Oke, relax. Oke, jika Ira melaporkan kecemasan pada presentasi dari 1 butir. Ira,
kamu telah mengalami kemajuan pada semua butir dalam daftar hierarkimu dengan sangat baik. Saya ingin kamu mencoba beberapa latihan sendiri di rumah sama dengan yang telah kita lakukan tadi. Ya. Latihan apa itu, Pak? Ini saya sedang memikirkan butir yang dekat dengan bagian tengah dari daftar kamu. Butir itu telah kamu imajinasikan dengan tanpa merasa bisa minggu lalu. Nah, butir itu adalah sebuah jawaban secara sukarela. Saya harus mengerjakan itu lagi, Pak. Ya, walaupun masih ada sesuatu yang Bapak ingatkan sebelumnya, Bapak akan merekam butir itu dan 2 butir lagi sebelum itu pada tape recorder. Nah, setiap hari setelah kamu melakukan latihan relaksasi, saya ingin kamu menggunakan rekaman itu dan menyelesaikan 3 butir ini seperti yang kita lakukan di sini. Jika kamu berhasil, minggu depan kita dapat membicarakan hasil latihan ini. Iya, Pak, saya akan melakukan. Oke, satu hal lagi, setiap kali kamu menggunakan rekaman itu, tulislah hasilnya di belangko penilaian. Nah, juga catat level teganganmu ya, dan sudah latihan dengan skala penilaian 0 sampai 100. Kemudian kita akan bertemu lagi di minggu depan, oke? Oke, Pak. Nah, rupanya waktu kita sudah habis. Untuk memanfaatkan waktu, Bapak ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus melakukan pendekatan desensitisasi yang Bapak peragakan itu yang Bapak perdengarkan tadi. Oke, bagus. Rupanya kamu sudah paham. Nah, bagaimana perasaannya sekarang? Sekarang perasaan saya menjadi semakin lega. Oke, begitu mengerjakan ini, saya minta kamu menggunakan kertas lembar ini dan andai setiap saat kamu mengerjakan pekerjaan rumah ini, juga mulailah pada skala 5. Seberapa mantap perasaan kamu dalam mengerjakan ini sebelum dan setiap kali kamu berlatih. Ya, Pak, saya akan berusaha. Rekaman pada lembar kertas kamu ini membantu kamu melihat kemajuanmu. Kamu banyak kemajuan. Karena itu diberi dirimu sendiri tepukan setelah kamu mendengarkan tape ini minggu ini. Minggu depan kita dapat membicarakan tentang bagaimana kemajuan ini terjadi dan lalu kita akan lihat apakah kita bisa melakukan jenis yang sama dengan pelajaran-pelajaran kamu lainnya. Oke, Pak, terima kasih. Nah, kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Mana dan terus kemudian untuk pertemuan kita ini cukup di sini. Oke, selamat siang Ira. Baik, Pak, kalau begitu saya pamit permisi pulang dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rahmi, kita telah Rahmi, ya, rupanya waktu kita sudah habis, oke? Untuk memanfaatkan waktu ini, Bapak ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil. Iya, Bu. Iya, Pak, saya akan berusaha. Lokat